Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathur Rozi, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Kementerian Agama tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang, program studi bimbingan dan konseling. Setelah melaksanakan 2 siklus PPL dengan total 4 layanan bimbingan dan konseling, saya menyusun best practice dengan menggunakan metode STAR. S yaitu situasi yang melatar belakangi masalah dalam praktek ini. Kemudian T adalah tantangan yang saya temui ketika pelaksanaan praktek ini. Selanjutnya A yaitu aksi atau langkah dan strategi yang saya gunakan untuk mengatasi tantangan. Terakhir, R adalah refleksi hasil serta dampak dari layanan atau praktik yang saya lakukan. Dari 4 layanan yang telah dilaksanakan, saya memilih 2 layanan terbaik untuk menyusun best practice ini. Yang pertama adalah layanan bimbingan kelompok dengan topik Ayo Cegah Bullying menggunakan metode sinema edukasi. Situasi yang melatar belakangi dilaksanakannya layanan ini adalah: pertama, berdasarkan rapor pendidikan dan hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa siswa MTS Al-Azhar membutuhkan layanan tentang pencegahan bullying. Yang kedua, muatan kurikulum Merdeka terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila menolak tindakan bullying. Kemudian, tantangan yang saya hadapi dalam praktek ini yaitu: 1. Kegiatan praktek bersamaan dengan libur sekolah sehingga kesulitan menghadirkan siswa ke sekolah. Yang kedua, saat pelaksanaan ada beberapa siswa yang terlambat datang. 3. Perangkat rekaman dan jaringan internet kurang maksimal. 4. Sebagian siswa masih kurang aktif saat berdiskusi. Dan kelima, kesulitan menyesuaikan alokasi waktu dengan metode yang digunakan. Selanjutnya adalah aksi. Strategi yang digunakan dalam layanan bimbingan kelompok adalah metode sinema edukasi. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Menggunakan video pembelajaran untuk menyampaikan materi tentang pengertian, jenis-jenis, faktor penyebab, dampak, dan cara mencegah bullying. 2. Menayangkan film pendek tentang stop bullying untuk menumbuhkan empati kepada diri peserta didik. 3. Siswa mengisi LKPD berdasarkan penayangan video dan film pendek, selanjutnya didiskusikan dalam kelompok dan hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. 4. Menyimpulkan hasil diskusi kelompok dan membuat komitmen untuk berperan dalam mencegah bullying. Yang terakhir yaitu refleksi. Berdasarkan refleksi setelah pelaksanaan evaluasi proses dan evaluasi hasil, peserta didik sudah bisa memahami tentang bullying. Selain itu, berdasarkan hasil pengisian LKPD, peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Dampak penggunaan metode sinema edukasi dalam bimbingan kelompok adalah dapat memperdalam pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Kemudian metode ini efektif untuk menumbuhkan empati pada diri peserta didik dan mampu membuat komitmen untuk mencegah bullying. Dari praktek ini, hal yang dapat saya pelajari adalah: 1. Pemilihan metode dan kesiapan guru BK memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan layanan. 2. Penggunaan media yang menarik dapat meningkatkan antusias peserta didik sehingga tujuan layanan dapat tercapai.
Layanan kedua adalah konseling kelompok. Saya menggunakan pendekatan REBT dengan teknik cognitive restructuring untuk masalah kecemasan akademik terhadap mata pelajaran matematika. Situasi yang menjadi latar belakang dilaksanakannya praktek ini adalah: 1. Hasil tes mata pelajaran matematika, beberapa siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. 2. Beberapa siswa merasa cemas saat mengikuti pelajaran matematika. 3. Beberapa siswa mempunyai anggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sangat sulit. Dan terakhir, beberapa siswa tidak berani maju mengerjakan di depan kelas saat pelajaran matematika. Kemudian tantangan yang saya hadapi dalam praktek ini adalah: 1. Kegiatan praktek bersamaan dengan libur sekolah sehingga kesulitan menghadirkan siswa ke sekolah. 2. Perangkat rekaman dan jaringan internet kurang maksimal. 3. Sebagian siswa masih kurang aktif dalam berdiskusi. 4. Kurangnya penguasaan teknik komunikasi dalam konseling. 5. Kesulitan menyesuaikan alokasi waktu dengan strategi ataupun teknik yang digunakan dalam konseling kelompok. Selanjutnya untuk aksi. Strategi yang digunakan adalah pendekatan REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, dengan teknik Cognitive Restructuring. Langkah-langkah kegiatannya: 1. Pembinaan hubungan konseling untuk membangun trust konseli kepada konselor. 2. Tahap pengelolaan pemikiran dan cara pandang, dimulai dengan identifikasi masalah ABC. Activating event, nilai tes matematika di bawah KKM. Irrational belief, persepsi bahwa matematika adalah mapel yang sangat sulit. Konsekuensi, tidak berani mengerjakan ke depan kelas. Kemudian menerapkan teknik dispute, pikiran irasional, dan teknik cognitive restructuring. Tahap ketiga adalah pengelolaan emosi dengan cara self-talk agar konseli percaya diri dan berani. Keempat, tahap pengelolaan tingkah laku. Siswa mempraktekkan berani maju ke depan kelas. Terakhir adalah refleksi. Berdasarkan evaluasi proses dan evaluasi hasil, konseli mampu mengubah pikiran irasional terhadap mata pelajaran matematika sehingga percaya diri tampil mengerjakan ke depan kelas. Penggunaan pendekatan REBT dengan teknik cognitive restructuring memberikan dampak: 1. Siswa memiliki kesadaran bahwa pikiran irasional terhadap mapel matematika adalah tidak semestinya dan tumbuh tanggung jawab untuk mengubah persepsi menjadi rasional. 2. Rasa cemas siswa berkurang dan percaya dirinya meningkat. 3. Siswa berani tampil mengerjakan di depan kelas. Pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses adalah: 1. Pemilihan pendekatan dan teknik konseling serta kesiapan guru BK memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan layanan. 2. Pentingnya pembinaan hubungan baik untuk membangun kepercayaan konseli terhadap konselor. 3. Penguasaan keterampilan dasar komunikasi harus dipelajari dan diterapkan agar proses konseling berjalan dengan baik sehingga konseli bisa lebih terbuka menceritakan masalahnya. Demikian penyusunan best practice dengan metode STAR berdasarkan 2 siklus PPL yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.